Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita pilihan yang dimuat beberapa media di Indonesia pada edisi Selasa 15 Oktober 2024. Kami mulai dari berita utama yaitu kompas.com. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah orang yang digadang-gadang bakal menjadi menteri di kabinet mendatang pada hari Senin 14 Oktober 2024. Sejumlah tokoh itu hadir di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pemanggilan dilakukan 6 hari menjelang pelantikan Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Surabaya, FIFA.co.id mengabarkan, kepolisian dari Polda Jawa Timur sudah menahan dan menetapkan babysitter atau pengasuh bayi berinisial N sebagai tersangka lantaran terbukti memberikan obat keras berupa obat dexamethasone dan pronisi kepada bayi yang dirawatnya di Surabaya, Jawa Timur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Farman mengatakan, dari keterangan tersangka, motif atau alasan babysitter memberikan obat keras adalah agar balita yang diasuhnya tetap gemuk. Selanjutnya detiknews.com memberitakan, Veronica Tan merapat ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto Senin tadi malam. Veronica hadir di tengah pemanggilan calon Menteri Prabowo. Pantauan di lokasi Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Veronica tiba pukul 19.42 waktu Indonesia Barat. Veronica hadir mengenakan pakaian putih. Setiba di lokasi, Veronica melempar senyum ke awak media. Mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini juga menunjukkan gestur menjura atau membungkuk dengan menangkupkan kedua tangannya. Veronica Tan turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Veronica meminta doa untuk melayani masyarakat. Semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu keputusan Presiden. Sementara itu, detiknews.com menyoroti militer Taiwan mendeteksi 125 pesawat militer China berada di dekat pulau itu pada hari Senin tanggal 14 Oktober, setelah Beijing memulai latihan perang. Pejabat pertahanan Taiwan menyebut jumlah pesawat tersebut sebagai rekor untuk satu hari. 125 pesawat memang merupakan rekor tertinggi dalam satu hari yang telah kami amati sejauh ini, kata Letnan Jenderal Xie Zhisheng, seorang pejabat intelijen senior di Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP pada hari Senin 14 Oktober 2024. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Cina mengumumkan digelarnya latihan militer di dekat Taiwan pada hari Senin 14 Oktober yang diklaim sebagai peringatan terhadap tindakan separatis oleh kekuatan kemerdekaan Taiwan. Dari luar negeri, Sindonews.com memberitakan armada pesawat nirawak atau drone misterius telah menyusup ke wilayah udara Amerika Serikat dan diduga memata-matai pangkalan udara Virginia, markas jet tempur siluman F-22 Raptor. Penyusupan itu berlangsung selama 17 hari pada Desember tahun lalu, dan Pentagon tidak berdaya menghentikannya. Demikian laporan Wall Street Journal yang mengungkap masalah tersebut. Dari bidang ekonomi, Antaranews.com merilis berita, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan tiket pesawat maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia telah mengalami penurunan harga sebesar 45% untuk rute menuju Pulau Bali. Untuk Garuda Indonesia tadi yang 1,4 sampai 1,6 juta rupiah, kalau dibandingkan 3 juta sebelumnya sudah turunnya cukup banyak. Sudah 45%, ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam jumpa pers mingguan yang digelar di Jakarta pada hari Senin. Selanjutnya, detikfinance.com merilis berita produsen pesawat asal Amerika Serikat Boeing berencana melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 17.000 karyawan atau setara dengan 10% tenaga kerja global. Hal itu dikarenakan kondisi perusahaan terus merugi akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan. CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pengurangan karyawan yang signifikan diperlukan untuk menyesuaikan postur keuangan perusahaan setelah aksi mogok oleh 33.000 pekerja di pantai barat Amerika Serikat yang menghentikan produksi jet 737 MAX, 767 dan 777. Selama beberapa bulan mendatang, kami berencana untuk mengurangi jumlah total tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer, dan karyawan. Demikian kata Ortberg.
Selanjutnya, CNBC Indonesia memberitakan pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus perampokan emas seberat 960 kg oleh seorang tentara Jepang bernama Hiroshi Nakamura. Awalnya aksi perampokan ini berjalan lancar, namun akhirnya terbongkar akibat ulah istri Nakamura yang suka memamerkan harta. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1946 yang dikenal sebagai peristiwa Nakamura. Kejadian ini melibatkan penggelapan besar-besaran terhadap rumah gadai negara di akhir perang. Berikutnya dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Doni Hermawan mengunjungi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari Senin 14 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, Doni mengungkapkan bahwa dirinya diminta bergabung dalam Kabinet Prabowo untuk membantu pemerintah selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya, CNN Indonesia juga memberitakan PT Pertamina Persero serius menggenjot lifting minyak sekaligus melakukan dekarbonisasi dengan menginjeksi CO2 ke lapangan minyak Sukawati Bojonegoro, Jawa Timur. Direktur Utama Pertamina Nika Widiawati menegaskan bahwa Bojonegoro mendapatkan anugerah berupa sumber gas dan minyak yang melimpah. Nika Widiawati juga menyebutkan bahwa kekayaan alam yang luar biasa itu telah menggerakkan ekonomi sekitarnya dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Dari bisnis.com Jakarta menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo berjibaku merampungkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hantaman pandemi COVID-19 hingga krisis global yang berdampak pada laju perekonomian Indonesia menjadikan proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun selama masa konstruksi sehingga Presiden Jokowi menyetujui pinjaman utang dari Cina menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.